Makanya Bapak dan Ibu, apalagi kita di daerah perkotaan ini, satu jengkal tanah itu sangat berharga. Padahal kata Rasulullah, siapa yang menggeser batas tanah satu jengkal saja, maka nanti di hari kiamat akan dipikulkan kepadanya 7 lapis bumi, dan dia harus mencari yang punya tanah itu. Seberapa banyak pun amal yang dilakukannya ketika hidupnya, dia tetap tidak akan dikeluarkan dari dalam api neraka sebelum dia ketemu sama yang punya tanah untuk dikembalikannya. Yang kedua, jangan kamu lalai disebabkan anak-anak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebahagian dari perjuangan kita di masa lalu itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi sebagian besar perjuangan kita di masa lalu itu adalah untuk anak-anak kita. Karena kita selalu berharap penderitaan yang pernah kita rasakan, bagaimana supaya anak kita tidak mengalaminya. Kesusahan yang pernah kita alami, bagaimana supaya anak-anak kita tidak pernah mengalaminya. Itu harapan kita sebagai orang tua. Sehingga kita berjuang untuk mereka, kita berbuat apa saja untuk mereka. Tapi ingat Bapak dan Ibu, saatnya nanti anak-anak itu juga tidak bisa menolong kita. Anak-anak itu juga tidak akan lagi mendatangkan manfaat kepada kita. Jangankan di akhirah, terkadang di dunia saja mereka sudah lupa siapa yang melahirkan dan membesarkan. Jangankan setelah kematian, ketika hidup saja mereka lupa siapa yang merawatnya dari sejak kecil, menyekolahkannya dan membesarkannya. Sehingga tidak jarang orang tua mengatakan menyesal punya anak itu. Tidak jarang orang tua mengatakan, kalau ku tahu seperti ini, mungkin lebih baik tidak punya anak ketimbang punya anak. Itu baru di dunia. Bagaimana pula nanti di akhirah? Sedangkan di dunia saja kita tidak bisa mengharapkan mereka, bagaimana pula nanti di akhirah? Yang lebih menyakitkan Bapak dan Ibu, yang lebih menyakitkan buat seorang ayah dan ibu, ketika dia sudah mati, dia meninggalkan dosa jariah kepada anak-anaknya, yang pada akhirnya dosa jariah itulah yang semakin membenamkannya ke dalam api neraka jahanam. Kita selalu menyebut sedekah jariah, tapi sesungguhnya dosa jariah juga ada. Sedekah jariah itu sedekah yang terus mengalir kepada orang yang mengeluarkannya ketika hidupnya, walau dia sudah beribu tahun mati, nilai dari sedekah jariah itu akan tetap mengalir. Tapi ada dosa jariah yang juga akan terus mengalir kepada ayah yang meninggalkan dosa itu kepada anaknya. Mana contohnya Bapak dan Ibu? Ada 4 orang yang bersaudara kandung, adik abang. Lalu salah satu di antara mereka di waktu hidup ayahnya atau ibunya ada meminjam sejumlah uang yang kalimatnya pinjam atau hutang kepada ayah atau ibunya, karena dia hendak membeli kebun, hendak membeli tanah dan sebagainya. Tetapi 3 orang lagi tadi tidak tahu kalau dia pernah mengutang itu kepada orang tua. Pada akhirnya sampailah ajal si ayah dan ibu, hutang tadi belum dibayar. Lalu karena dia merasa warisan yang ditinggalkan orang tuanya ini banyak, maka dia tidak lagi menceritakan kepada 3 orang saudaranya itu bahwa dia pernah mengutang kepada orang tuanya, dan selama itulah tidak dibayarnya. Padahal uang yang dipinjamnya kepada orang tuanya tadi dibelikannya lah ke tanah hanya 2 rantai. 2 rantai, tidak banyak. Tapi tanah yang 2 rantai itu terletak di pinggir jalan besar, jalan raya. Sehingga 1 rantai dia jual 500 juta.
2 rantai tadi harganya 1 miliar. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Matilah si ayah dan si ibu tadi, hutang kepada orang tua tadi tidak dibayar. Padahal ketika seorang anak mengutang atau meminjam kepada ayah dan ibunya, dan apabila si ayah dan si ibu ini meninggal dunia, maka hutang si anak tadi masuk kepada harta warisan yang harus diberitahukannya kepada keluarganya, saudaranya yang 3 orang tadi, dan itu harus dibagi. Tapi karena dia merasa tidak tahu 3 orang keluarga saudaranya tadi, lalu dia tidak memberitahukan. Memang waktu itu tidak mahal, tidak banyak, mungkin hanya sekitar 50 juta atau 30 juta. Katakanlah tanah tadi 15 juta 1 hektar, 1 rantai. Tapi seiring dengan waktu, akhirnya laku seharga 1 M yang 2 rantai tadi. Ketika hutang ini tidak diceritakan kepada 3 orang saudaranya lagi tadi, berarti dia sudah merampas hak saudaranya yang 3. Sudah merampas hak saudara yang 3, matilah dia. Tanah yang 2 rantai tadi dijual oleh adaknya, kemudian dengan seharga 1 miliar tadi, ketepatan anaknya 4, dibagi 4 mereka ini 250 juta 1 orang. Ternyata setiap anak tadi dibelikan mereka lah 1 hektar tanah, 1 hektar tanah yang 250 juta tadi. Berarti yang 2 rantai sudah berkembang menjadi 4 hektar. Mereka tanam sawit, mereka panen setiap bulan. Maka setiap si anak tadi memanen sawit yang dari tanah 1 hektar tadi, mereka makan itu, maka berdosa. Kenapa? Karena memakan harta yang tidak dibagi, yang ditinggalkan ayah mereka. Tapi karena mereka tidak tahu, maka mereka tidak menanggung dosanya. Lalu siapa yang menanggung dosanya? Si ayah yang sudah mati lebih dulu. Oleh 4 orang anak tadi, masing-masing punya anak 4. Matilah mereka, masing-masing punya anak 2. Mereka bagilah tanah yang 1 hektar tadi, dijual lagi dengan harta yang lebih, kemudian berkembang lagi kepada cucunya. Berarti sudah berapa generasi? Dari anak pindah ke cucu. Maka itu juga harta rampasan namanya. Si cucu tidak tahu kalau itu harta rampasan yang ditinggalkan oleh kakeknya atoknya dulu. Maka setiap si cucu makan itu dari hasil tadi, maka tetap si atoklah yang menanggung dosanya. Oleh cucu diwariskan lagi kepada cicitnya. Ini Bapak dan Ibu, berapa keturunan ke bawah yang menikmati harta yang diambil secara tidak halal tadi. Maka si onyang atau si atok yang lebih dulu mati, tetaplah dia yang menanggung dosa seberapa banyak pun keturunannya ke bawah. Itu baru dari anaknya. Kemudian kita kembali ke awal tadi. Tanah ataupun tanah yang 2 rantai yang dihasilkan dari uang berhutang kepada orang tua tadi, berarti itu hutangnya kepada 3 orang adiknya yang 3 lagi. Maka berarti dia berdosa. Begitu adiknya mati, kemudian meninggalkan anak yatim, berarti dia sudah memakan harta anak yatim pula. Sementara orang yang memakan harta anak yatim sama dengan memasukkan bara api ke dalam perutnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah salah satu dari contoh dosa warisan itu. Inilah salah satu contoh dari dosa jariah yang terus mengalirkan kepada orang yang pertama kali tadi mengambil ataupun melakukan dosa itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kepada saudara kandung saja begitu besar dan begitu berat pertanggungjawabannya, bagaimana pula dengan kepada sesama bertetangga dan sebagainya. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengingat, kita harus betul-betul mengingati apakah ada orang yang kita rampas dengan cara yang zalim atau tidak. Makanya Bapak dan Ibu, apalagi kita di daerah perkotaan ini, 1 jengkal tanah itu sangat berharga.
Padahal kata Rasulullah, siapa yang menggeser batas tanah 1 jengkal saja, maka nanti di hari kiamat akan dipikulkan kepadanya 7 lapis bumi, dan dia harus mencari yang punya tanah itu. Seberapa banyak pun amal yang dilakukannya ketika hidupnya, dia tetap tidak akan dikeluarkan dari dalam api neraka sebelum dia ketemu sama yang punya tanah untuk dikembalikannya. Makanya hati-hati kita Bapak dan Ibu, jangan suka mendirikan bangunan pas di garis batas itu. Kita tak tahu nanti entah mengembangnya pondasi itu di bawah, masuk ke tanah sebelah kita, setidaknya entah cucuran air kita masuk ke tanahnya dan sebagainya. Persoalannya, saya sudah minta izin ya Ustaz sama sebelah rumah saya, betul, sama dia minta izin. Saatnya nanti mati dia, lalu dijual anaknya kepada orang lain, sementara batas tadi sesuai dengan garis. Begitu sudah berpindah tangan, yang membeli tetap membeli sesuai dengan batas awal, sementara tanah kita sudah masuk ke tanah dia. Tentu tanah yang kita pakai tadi sama yang pertama kita minta izin, tapi sama pemilik berikutnya bagaimana? Sementara itu sudah berpindah tangan dan dia tetap menjual sesuai dengan batas dia membeli tanah tadi, padahal bangunan kita sudah masuk ke tanah. Sehingga dengan keadaan yang seperti itulah sesungguhnya memang haruslah kita selalu berwaspada Bapak dan Ibu. Kenapa? Jangan sampai harta dan anak-anak kita menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.